Yang saya hormati Bapak Marinus Gea, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Yaperti, juga para kepala daerah, tentunya Bupati Nias, Wali Kota Gunung Sitoli, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Utara, para wakil bupati yang hadir, wakil wali kota, juga para ketua-ketua DPRD yang hadir, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak yang mewakili LD yang mewakili Pak Solahuddin. Juga hadir Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pak Kadif, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Forkopinda, tokoh-tokoh masyarakat, juga hadir Bapak Amayorin, mantan Bupati Nias, dan tentunya yang saya kasihi anak-anak kami mahasiswa Universitas Nias. Saya lihat hadir Pak Pastor Johannes, ya hadir, terima kasih. Dalam rangka peresmian Universitas Nias dan juga pengangkatan pejabat rektor Universitas Nias. Selamat kepada saudara pejabat rektor, selamat kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nias. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjalanan panjang untuk mencapai sampai lahirnya Universitas Nias. Awalnya kita sampai berharap ini sampai kepada tingkat sebuah universitas negeri. Tetapi inilah dulu perjuangan yang dapat kita capai. Yang dapat kita capai, ada Pak Amayorin di sini. Saya berkali-kali bersama beliau dan ada juga jajarannya pengurus yayasan Dewan Pembina pada waktu itu bertemu dengan Menteri Pendidikan Pak Nasir, ya masih zaman Pak Nasir, dan mencoba berupaya keras untuk melahirkan sebuah universitas. Bahkan pernah sampai disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu periode yang lalu. Sekarang sudah lahir. Walaupun dia sudah merupakan penggabungan dua, satu IKIP, satu sekolah tinggi ekonomi, tetapi dia masih baru sekarang ini dan diangkat saudara Eli Yunus sebagai pejabat. Dari pidatonya saya melihat semangat yang kuat. Kendatipun mungkin belum mempunyai pengalaman di dunia akademis, saya tahu benar karena saya seorang pendidik, bahkan seorang tokoh yang melahirkan Fakultas Hukum Universitas Kainomensen dari awal. Saya tahu benar tugas saudara sangat berat. Kita berharap bahwa di tangan saudara dan seluruh pengurus yayasan, Dewan Pembina, dapat bekerja sama untuk menjadikan Universitas Nias sebagai Center of Excellence. Kalau hanya sekedarnya saja, nggak usahlah buka itu, nggak ada gunanya. Kita akan melahirkan sarjana-sarjana yang mediocre. Nias, putra-putra daerah kita adalah orang-orang yang mampu. Ada Profesor Suhasil, Wamen. Di sini ada Profesor Gule. Ada banyak doktor sekarang yang bisa didaya gunakan untuk memberikan sedikit waktu dan pikirannya. Dan itu tergantung kepada pimpinannya. Leader, tadi dikatakan membangun networking, membangun jejaring yang kuat, eksternal, dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh swasta, dengan pengusaha. Tidak mudah, siapa mengatakan mudah membangun sebuah universitas yang menjadi center of excellence? It's not that easy. Tetapi kalau kita punya mimpi yang kuat,
mempunyai cita-cita yang tinggi, dan kemauan untuk mewujudkan cita-cita itu, everything is possible. Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita mau membuat center of excellence, kalaupun meleset, mungkin tidak di tingkat nasional atau tingkat dunia, mungkin tingkat regional bisa. Sebagai center of excellence. Rekrutmen dosen, rekrutmen mahasiswa, memang dimulai awal ini harus toleransi, tapi secara bertahap dengan roadmap yang baik, ini bisa diwujudkan dengan baik. Dan saya meminta semua kepala daerah yang ada, mari bersama-sama. Ini adalah satu kepulauan. Jangan bermimpi membangun universitas di setiap kabupaten. Anda akan melahirkan sebuah universitas mediocre. Yang alumni-alumninya, mohon maaf saya keras, karena saya adalah pendidik, latar belakang saya universitas, dan saya sekolah di luar negeri, saya tahu mahalnya sebuah pendidikan. Saya tahu mahalnya untuk menciptakan alumni-alumni berkualitas, tentunya dengan kualitas universitas yang baik, kualitas guru yang baik, kualitas manajemen universitas yang baik, kualitas sarana yang baik. Kalau mau universitas ini baik, maka seluruh stakeholders masyarakat Nias, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar Nias, bisa melakukan kerjasama ini. Ada Pak Ama Beatrice di sini juga, dosen USU. Dia telepon saya ada hadir nanti peresmian Universitas Nias. Ini semua bisa didaya gunakan dan dipanggil hatinya untuk membangun, untuk menyiapkan anak-anak muda Nias ke depan, melahirkan orang-orang muda, calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin daerah di Republik ini. Tidak mudah, tentu tidak mudah, tidak ada yang mudah. Banyak universitas yang terus hidup hanya untuk bertahan dan melahirkan, bahkan yang menjual ijazah-ijazah. Itu sangat menyedihkan. Universitas Nias tidak diciptakan dan kita inginkan untuk itu. We are aiming as a center of excellence. Bisa, kerja keras. Maka untuk itu saya minta kepada Ketua Yaperti yang saya tahu bisa membangun jejaring yang baik, dan Pak Ketua Yayasan, para kepala-kepala daerah yang ada, cobalah sisihkan. Memang ini persoalan, ada di sana universitas, ada di sini universitas. Bagaimana menyatukan sebuah kekuatan? Kita mengkonsentrasikan sebuah kekuatan itu dalam satu institusi yang kuat. Kalau masing-masing, kalau seandainya masing-masing kepala-kepala daerah bersama pimpinan-pimpinan DPRD menyediakan anggaran hibah kepada Universitas Nias, mungkin bisa mencari beasiswa untuk adik-adik mahasiswa, tetapi dengan kualifikasi yang baik. Kita membuka fakultas sains dan teknologi. Persoalan kita adalah banyak warga kita, anak-anak kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk sekolah di luar sana karena kondisi ekonomi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kondisi ekonomi orang tua. Cari beasiswa. Sekarang saya cari dana 100 juta untuk beasiswa. Awal. Nanti yang lain-lain ikut dicari. Tapi harus mempunyai kualifikasi yang baik. Saya tidak suka KKN dalam pemberian beasiswa dan lain-lain. Buat tes, siapa yang baik, berikan. Supaya apa? Supaya ada kompetisi yang sehat. Pelari-pelari hebat muncul karena kompetisi yang baik. Petinju-petinju hebat muncul karena kompetisi latihan yang keras. Mahasiswa-mahasiswa yang hebat juga karena kompetisi, karena kerja keras. Tidak ada yang instan.
Tidak ada yang instan. Maka Pak pejabat rektor, sing-singkan lenganmu, pekerjaanmu berat. Pak Ketua Yaperti tentunya tidak lagi, walaupun Dapil Banten sudah akan sering-sering kemari. Jangan ada yang khawatir kalau yang mau jadi anggota DPR nanti dia bukan petarung di sini, saya kira. Jadi dapilnya aman lah di Banten sana. Saya orang politik, paham. Maka saya juga minta kepada tokoh-tokoh masyarakat Nias, tinggalkan perbedaan pendapat. Persoalan kita adalah aku lebih hebat dari dia. Padahal dia belum pernah menunjukkan keberhasilan, tapi dia menilai orang sudah pernah berhasil misalnya. Ini persoalan mental. Tinggalkan itu. Wah, ini pejabat rektor apa enggak, ini anu. Kasih dia waktu. Give him a chance. Kalau tidak, get out. Cari yang lebih baik. Kita mau orang-orang yang cakap, orang-orang pekerja keras, orang-orang petarung, bukan asal ada. Karena daerah kita ini tertinggal. Saya juga mengajak kepala-kepala daerah kita betul-betul untuk membangunnya situ adalah memerlukan jejaring. Saya senang kalian sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Bupati Nias merencanakan surfing. Bulan 7 sudah bertemu dengan Surfing League. Ya, mudah-mudahan kemampuan saudara untuk melobi kementerian lembaga. Kalau saya hanya cukup menelepon untuk minta waktunya dari belakang aja, tetapi yang di depan itu adalah kalian, bukan saya. Tapi saya akan membuka jaringan itu kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak saya mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa. Kamu adalah calon-calon pemimpin, calon-calon birokrat. Apakah di sini? Apakah di daerah Sumatera Utara? Apakah di luar Sumatera Utara? Jadilah pekerja-pekerja keras yang tangguh. Jangan hanya sekedar lulus, tetapi lulus dengan baik, lulus dengan angka yang excellent. Menjadi petarung kamu harus bermimpi. Saya katakan tadi, Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu di langit, setinggi langit. Kalau kau jatuh di antara bintang, kalaupun kau jatuh, kau di antara bintang-bintang. Mimpikan kamu menjadi seorang menteri. Kalaupun kamu jatuh, mungkin kamu jadi dirjen. Sudah top itu. Jadi Kakanwil Hukum dan HAM aja pun cuma 33 di Indonesia. Top. Tapi kalau kamu mimpi, akan ada, yakin akan ada menteri lagi dari kita. Sudah ada wamen. Dan itu dicapai bukan dengan instan, dengan kerja keras, belajar keras. Bahkan sampai ke luar negeri belajarnya. Jangan kamu pernah down. Kalau kamu gagal, bangkit kembali. Beda orang gagal dengan orang yang berhasil adalah orang gagal meratapi kegagalannya dan mengutuk orang lain karena kegagalan dia. Itu orang gagal, losers. Orang yang berhasil adalah orang yang bangkit dari kegagalan, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan memperbaiki dari kegagalan itu. Inilah petarung. Pencipta Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, adalah orang yang gagal, berkali-kali gagal, menikah pun gagal. Sampai umur pensiun, baru dia menyadari kemampuannya. Membuat resep Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders recipe. Dia mulai dari ketok-ketok rumah orang menjual resep Kentucky Fried Chicken-nya. Kepada toko-toko, kepada restoran-restoran yang menjual ayam, tidak ada yang mau. Akhirnya dia berjalan. Orang merasakan Kentucky Fried Chicken. Hanya tempo 15 tahun, he's one of billionaire in the United States. Mungkin kerja keras, hard work. Maka adik-adik saya semua, kamu bermimpi,
Tapi jangan hanya bermimpi, bekerja untuk mewujudkan mimpi itu. Kalau hanya bermimpi, kamu hanyalah pemimpi. Tetapi kamu bermimpi dan kamu kerjakan. Kamu lakukan prerequisite untuk sampai ke mimpimu itu. Maka at the end, you are a winner. Jatuh bangkit, jatuh bangkit, jatuh bangkit lagi. Nelayan yang kuat, petarung yang kuat di nelayan angin laut, dia bukan karena berlayar di angin sepoi-sepoi, tapi dia berani mengharungi lautan ganasnya ombak. Dialah pelaut yang tangguh. Adik-adik ini mungkin gagal, IP-nya jelek ini, bangkitlah, jangan kamu terus mengurung diri di kamar. Pacaran saja, kalau kamu gagal, kamu langsung minum baygon, mati kau. Langsung masuk kamar, tidak mau lagi bangun-bangun, udah ditinggalkan si pacar. Yang kamu lakukan adalah kamu keluar, kamu cari yang lebih tampan dari dia. Kamu bawa di mukanya, lebih tampan dari kamu. Itu baru petarung. Lebih cantik dari kamu. Jangan kamu masuk kamar nangis 3 hari 3 malam seminggu. You stand up and fight back. That's the way it is. Dan capai ilmumu dengan baik. Harus mempunyai kerja keras. Warren Buffett, ini khusus kepada anak-anak saya mahasiswa. Ini motivasi. Warren Buffett, seorang finansir terkenal di New York, mengatakan, kalau saya mau menggaji seseorang dan mengangkat pegawai, ada 3 hal yang saya inginkan. Satu adalah intelligence, kecerdasan, intelektualitas, cerdas. Harus cerdas. Yang kedua adalah energi. Karena walaupun dia cerdas, kalau tidak ada energinya, tidak suka kerja keras. Di kantor memang dia cerdas, tapi pukul 2, pukul 10 udah tidur dia di kantor, ngorok, tidak mau kerja. Cerdas tapi tidak bekerja keras. Tidak ada energy to work. We don't need that kind of guy. Smart, punya energi besar. Ini potensial. Tetapi Warren Buffett mengatakan, saya perlu satu syarat lagi, integrity. Tadi saudara rektor mengatakan, pejabat rektor mengatakan itu, integrity. Bahkan dia mengatakan, if you don't have the last one, I don't bother whether you have the first and the second one. Mau pintarkah kamu, mau cerdaskan kamu, kalau kamu tidak punya integritas, I don't need that kind of guy. Karena di tangan orang pintar, di tangan orang cerdas, di tangan yang punya energi besar, tidak punya integritas, daya rusaknya besar. Tetapi di tangan orang cerdas, di tangan orang yang punya energi besar, pekerja keras, dan punya integritas, daya kontributifnya dahsyat. Maka anak saya semua, kamu ingat ini, kamu masih panjang perjalananmu. Harumkan nama alma matermu ini. Orang bisa memandang sebelah mata mungkin sekarang, wah apa itu Universitas Nias. But 20, 25, 30 years to come, orang mengatakan saya mau sekolahkan anak saya di Universitas Nias. That's the dream. Dan Pak Ketua Yaperti, Pak Rektor tinggalkan legacy. Pada saat saudara nanti tidak lagi di sini, orang mengingat, di tangan nama Yabes memang Yaperti itu top Marco top. Itulah legasi. Stephen Covey mengatakan 4L. To live, to love, to learn, to leave a legacy. To live, manusia tidak cukup hidup untuk makan saja. Tetapi perlu manusia itu to love, mencintai. Hidup untuk makan, minum, dan lain-lain. To live just for living, no. To live, to love, mencintai. Mencintai keluarga, mencintai kawan kerja, mencintai masyarakat, mencintai komunitas. Kalau di kita sekarang, masyarakat kita suka hoax di Facebook. Waduh, sikit-sikit hoax. Hati-hati kepleset, seperti Edi Mulyadi. Mulai dicari-cari dia sekarang.
To live, to love. Mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai teman sejawat, teman sekerja. Kemudian to learn, keep learning, never stop learning. Teruslah belajar. Ya, jadi to live, to love, to learn. Keep learning. Mahasiswa belajar terus, walau sudah sarjana belajar terus, keep learning. Karena dunia ini begitu besar. Kita sudah memasuki era 4.0. Era digitalisasi, maka fakultas informatika menjadi penting. Karena sekarang everything is digital. Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu kementerian hukum yang saya sekarang sudah tahap revolusi digital. Pelayanan publik kami banyak yang digital. Dan lembaga pemerintah berbasis elektronik yang sangat baik hanya 3 kementerian, termasuk salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Nggak menyombongkan diri. Karena memang ini eranya sekarang. Maka anak-anak saya semua jangan gaptek lagi. Semua sudah digital. Kantor-kantor ini ada Pak Bupati, Pak Wali Kota, semuanya sudah harus melayani publik, sistem digitalisasi pelayanan publik. Itu arahnya. Paspor sekarang kita mengenalkan, baru saja kita launch mobile passport. Dengan gadget apply, unduh data ini, tinggal datang, sudah semua data, top, langsung datang, tinggal foto datang. Selesai, kalau mau dikirim pakai surat ke pos, boleh. Atau diambil nanti, boleh. Digitalisasi. Ya. Dulu zaman saya dengan Pak Ama Beatrice, kuliah di USU, kalau sudah nunggu, kita itu nunggu wesel pos dari kampung. Tempat kos saya nggak ada pos. Jadi wesel pos saya dikirim ke kantor tata usaha. Awal bulan saya sudah datang ke kantor tata usaha. Sudah ada Pak wesel pos dari kampung. Kadang-kadang galak juga, mungkin lagi berantem sama istrinya. Belum ada, katanya. Stres juga kita. Baru 3 hari berikutnya ada Pak wesel pos. Itu pun nggak bisa diuangkan di situ. Harus pergi ke kantor pos baru dapat uang. Sekarang anak-anak ini minta uang sama orang tua, tinggal masuk handphone, mobile banking, berapa sama kau nak, tak 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 tak, transfer, sampai itu barang. Cepat. Mengapa enggak pelayanan kita juga menjadi cepat? Karena menggunakan teknologi organisasi. Dulu waktu pacaran, ngirim surat. Kita kirim surat dengan rayuan, kaulah bintang, kaulah bulan, kau dan segalanya, nunggunya 2 minggu baru dibalas. Itu pun jantungan kita dengarnya kan. Kalau sekarang anak muda sekarang tinggal WA, hello, how are you, kapan temuan, udah tinggal langsung instan dibalas langsung. Kalau nggak suka dia, ogah. Kalau dulu tidak demikian, maka baik pendengar di mana saja Anda berada, saat ini masih arahan dan bimbingan Menteri Hukum dan HAM dan beberapa yang beliau sampaikan agar para lulusan nantinya di Universitas Nias ini dapat membangun kepulauan Nias ke depan, dan ia berharap juga kepada para mahasiswa yang masih ada saat ini agar memimpikan supaya menjadi menteri, karena salah satu seandainya kita mimpikan apa yang diharapkan ke depan bisa terwujud seandainya ada keinginan. Dan tentu pendengar, usai sudah kebersamaan kita di sore hari ini, kami kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Bobi Rahman, kemudian reporter saya sendiri dan Denny Kartikasari, teknik Dahlan Wiradana, Miftahul Khair, dan juga kameramen Haswan Zega dengan Ardin Shah Tilombanua, beserta driver M. Tahir Harifat dan juga unit manager Destina Tilombanua mengucapkan selamat sore, dan kami kembali ke Pro 1 RRI. menuju sebuah universitas menjadi center of excellence. Sekali lagi terima kasih ya Mayorin dan seluruh jajaran yang lama yang telah
bekerja keras sehingga cikal bakal ini dapat sekarang kita lakukan. Kepada Pak Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan, seluruh jajaran Sivitas Akademika, terima kasih atas perhatiannya. Kita doakan supaya Universitas Nias ini, kebanggaan kita ini, menjadi sebuah universitas yang baik ke depan. Dan sekali lagi adik-adik mahasiswa, jangan sekedar belajar. Kamu tidak mencari ijazah, kamu mencari ilmu pengetahuan untuk bekal hidupmu di masa depan dan untuk kemubdikan bagi bangsa dan negara. Ijazah itu kertas, yang kamu cari adalah ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Wabain Fefu, Yahoo!